Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ini teman-teman pada malam hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. So, here I'm Imam Arif Pratama as your moderator on this occasion. Will be lead the arrangement of the agenda sesuai tema kita pada malam hari ini. Temanya itu TOEFL. Sorry, apa judulnya ya? TOEFL webinar ya. Ya, oh, Ya, tips and trick about TOEFL. Nah, kemudian juga sudah hadir kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu ada Mr. Ainun Fauzi yang dari mana Mr. Yogyakarta ya, Wonosobo. Wonosobo. Iya, Wonosobo. dari Subang. Iya, itu narasumber kita. Kemudian juga ada Miss Zelita. Halo Miss Zelita. Halo Ini dari everyone. Purwokerto. Iya kan? Bener kan? Ya, Bener. Purwokerto. Wah, saya diserang. Puerto Rico ya, Amerika. Anaknya Pak Ganjar nih, senggol. Ya, nah itu dia kedua narasumber kita pada malam hari ini teman-teman. Jadi insya Allah di sini kita sharingnya santai tapi serius. Dan buat teman-teman yang memang benar-benar menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah akan mendapatkan ya benefits yang cukup banyak dari seminar kali ini. Oke, mungkin sebelum itu aku izin dulu memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Mr. Ainun Fauzi tadi ya. Beliau ini merupakan salah satu English tutor, punya kelas juga, dan ya punya pengalaman juga di bidang TOEFL. Jadi teman-teman silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang. Dan kemudian ada Kak Zelita Marsha ini. Jauh-jauh dari Purwokerto ya Kak. Nah, Kak Zelita Marsha sendiri juga merupakan seorang English trainer ya, bisa dibilang English trainer juga. Ini mau dibacain semua nih Kak Zel. Gak usah juga, yang penting aja. Oke. Nah, mungkin sedikit track recordnya yaitu pernah menjabat apa nih, holding a position in responsibility in managing community and English content program in IDL ya. Jadi ada komunitas English Default League di Instagram. Jadi beliau ini juga termasuk penggerak ya teman-teman di sosial media tentang bahasa Inggrisan. Jadi mungkin itu sedikit perkenalan, mungkin lebih lanjutnya bisa dilanjutkan oleh mereka masing-masing. Dan kita langsung saja ke sesi yang pertama. Untuk narasumber yang pertama, Mr. Airin Fauzi, tempat dan waktu kami. Persilakan. Oke, sambil jalan nanti sambil di ini Mister Imam ya. Yang lainnya kayaknya belum pada ngeh kali ya. Atau masih pada makan. But that's okay. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah, the most gracious, most merciful, has given us blessing and mercies. So we can gather in this good occasion to discuss about very important requirements, either in education, in a job field, or in working area, or in nowadays, because English, especially TOEFL test, has become very important requirements that needs by universities, by uh, companies, and so on and so forth. Okay, Alhamdulillah. And unforgettable peace and salutation may always be upon the most honorable, the person who has guided us from to come out from the darkness to the lightness. Is our big Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, well, the excellencies, all the English learners, English teachers, especially our moderator, Mr. Imam Aryo Pratomo. He's from Pontianak, Kalimantan, and also our main speaker, core speaker, Ms. Delita Marsha from Purwokerto. Okay, well, good evening everyone. Oke, langsung saja. Tadi udah dikenalkan ya, nama saya Nun Fauzi dan insya Allah merupakan suatu it's
a great honor for me lah ya, to be bukan tutor, tapi bukan juga narasumber, tapi just to lead the discussion about TOEFL. Nah, fungsinya sekarang tentunya saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam mengerjakan TOEFL dan apa sih hal-hal yang saya ketahui tentang TOEFL especially, seperti itu. Langsung saya coba mau ini ya, langsung buat share PowerPoint-nya. Wait. Langsung bisa share nggak sih yang Mr. Imam ya? Bisa. Udah aku jadiin CEO host juga kan, Mister. Oke. Udah kelihatan? Aman. Oke, wait. Nah, Nah, sebenarnya sebelumnya kenapa kita angkat apa sih namanya tema kali ini tentang TOEFL ya? Karena sebenarnya kita lihat apa sih urgensi TOEFL buat di zaman sekarang, karena saya itu lihat persyaratan beasiswa, setiap beasiswa itu ada TOEFL-nya, bahkan di setiap job-job juga ada TOEFL-nya. Bahkan sekarang kalau kita mau apa namanya, mau ujian skripsi, kemudian mau masuk ke S2 pun diwajibkan TOEFL ya. Dan ada mungkin sebagian yang belum tahu mungkin antara TOEFL resmi dan TOEFL yang biasa atau TOEFL yang kurang resmi seperti apa. Nah, ini yang bakal jadi materi penting yang saya sampaikan sekarang. The first material. Nah, pertama, I will not directly talk about the tips and tricks, tapi saya akan bahas tentang apa itu TOEFL dan TOEFL yang resmi itu seperti apa. Artinya resmi itu diakui sama negara dan diakui sama universitas-universitas di luar ataupun dalam negeri. Kan kemudian sedikit info juga untuk TOEFL ini itu jadi salah satu persyaratan utama buat beasiswa seperti yang dari pemerintahan Indonesia itu ada LPDP ya. Ada lembaga pengelola dana pendidikan. Kemudian di Australian Government Awards juga TOEFL bisa jadi salah satu opsi untuk persyaratan beasiswa. Kemudian di Fulbright juga ada sebagian. Meskipun nanti tetap kalau mau keluar negeri harus pakai tes bahasa Inggris yang lain. Okay, well, directly, bismillah, I will start to introduce what is TOEFL. Mungkin sebagian teman-teman yang udah ada yang tahu atau yang belum tahu, tapi saya pengen ratakan informasinya biar apa namanya ya, ini info yang apa sih, biar valid dan satu arah di grup kita ini. Okay, well, TOEFL, Test of English as Foreign Language, tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Apa sih TOEFL itu? Oke, nah ini yang bakal saya sampaikan ya. Ada number one. Nanti kita bakal bahas tentang English test bahasa Inggris apa aja. Karena selain TOEFL itu banyak banget. Ada, nantilah kita bahas. Kemudian nomor 2 kita juga bakal bahas langsung ke apa itu TOEFL. Terus kita juga bakal bahas Indonesian Official TOEFL Test Institution atau institusi lembaga-lembaga resmi dari tes TOEFL, penyelenggara tes TOEFL di Indonesia. Kemudian kita juga bahas tentang online sama offline tesnya di tes TOEFL-nya. Dan nanti kita juga bahas tentang tes TOEFL itu isinya apa apa tadi aja. lo gangguin gua. Oke. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah ikut tes TOEFL di sini, Mr. Imam? Have you ever? Iya. Oke. FU. Nah, kalau misal ada yang pernah ikut tes TOEFL, mungkin sering-seringnya kita di ini ya, di Pare, ikut yang di Pare itu. Iya. Yang apa sih namanya? Trial. Yang sertifikatnya kalau misal mau diambil bayar 100.000 atau berapa gitu, 150.000. 75.000. Ya, 75.000 gitu. Nah, itu sih lumayan sih. Dan nanti saya bakal ceritakan perbedaan tes TOEFL resmi soalnya sama yang di Pare. Oke, well, nah sekarang sebelum ke TOEFL kita akan kenalkan sebenarnya
tes bahasa Inggris itu banyak banget, so many types of English, dan di antaranya yang diakui sama Indonesia, yang dikenal di Indonesia itu, yaitu ada yang pertama ini TOEFL. Nah, TOEFL sendiri itu dibagi ada dua sebenarnya. Ada TOEFL ITP atau ITP gitu kalau Inggrisnya ya. Itu singkatan dari Institutional Testing Program. Ini yang diakuin biasanya yang jadi persyaratan buat beasiswa. Ini udah. Terus terang kelihatan nggak sih ya? Kelihatan kan ya? Oke. Aman, Nah, aman, ini aman. TOEFL ITP ini TOEFL yang bisa dibilang lumayan murah, bisa dijangkau buat kita-kita. Karena ini harganya masih standar lah, 500.000, 550.000 harganya. Nah, ini yang ITP. Kemudian ada TOEFL IBT atau IBT, Internet Based Test. Kalau TOEFL IBT ini dia udah bisa jadi persyaratan tes bahasa Inggris yang udah bisa jadi persyaratan buat beasiswa di luar negeri. Biasanya universitas luar negeri kalau nggak mempersyaratkan IELTS, dia mempersyaratkan IBT. Nah, ini Internet Based Test. Nanti perbedaannya ada. Kemudian ada juga tes bahasa Inggris TOEFL PBT, Paper Based Test. Paper Based Test itu bedanya sama yang yang Internet Based Test. Kalau Paper Based Test ya kita tes pakai paper. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah jarang sih yang Paper Based Test itu. Udah jarang dilakukan karena lebih efisien pakai yang internet. Dan harganya pun segitu. Oh ya, untuk yang IBT itu harganya 2.500.000. 2.500.000. Kemudian ada tes bahasa Inggris TOEIC. TOEIC itu Test of English as International Communication. Nah, kalau untuk yang TOEIC ini, dia itu lebih condong biasanya di company-company sebagai persyaratan buat masuk perusahaan. Dan perusahaan-perusahaan itu mempersyaratkan TOEIC ketimbang TOEFL. Dan sebaliknya kalau di dunia pendidikan, TOEIC jarang digunakan. TOEIC. Gitu. Harganya sama 500.000, tapi untuk standar yang di pendidikan kita nggak bisa pakai TOEIC karena standarnya TOEFL yang ITP gitu. Kemudian ada PTE atau Pearson Test of English Academic, PTE Academic. Nah, kalau yang ini saya kurang tahu nih, belum selalu mendalami, tapi ini juga termasuk salah satu tes bahasa Inggris yang diakui selain dari TOEFL, IELTS, dan TOEFL IBT, dan bisa dipakai ke luar negeri, PTE. Tapi harganya Iya, itu 2 aku juta. tambahin ya untuk Ya. yang PTI-nya. Nah, itu biasanya untuk PTI itu di Eropa atau di Australia. Itu bisa pakai di beberapa kampus. Tapi kalau di Amerika mostly pakainya TOEFL IBT atau pakai jadi kalau IELTS. di Fulbright itu dia kita nanti kan pakai yang TBT ya, sorry ITP. Nah, tapi nanti untuk masuk ke kampusnya itu biasanya mereka mensyaratkan IBT, yang Internet Based Test. Nah, Kalau IELTS mostly di Eropa, kayak di Inggris, di New Zealand, nah itu biasanya pakainya IELTS. Nah, kalau PT sebenarnya aku ini udah pernah ini loh, Mister Ainon, aku udah pernah coba-coba ya. Maksudnya yang aku yang coba PTI cari, ini, yang PTI. iya PT. Jadi kalau PTI itu agak berbeda tesnya. Jadi yang aku pernah cerita itu loh, yang kita harus kita listening nih, kita speaking. Nah, jadi kita dengerin apa yang speaker ngomong, kita itu harus sama persis gitu. Oh iya iya, yang Ya, imitation itu. Ya, iya. iya, yang imitation gitu. Terus ada yang kayak matching, kayak nyocok-nyocokin kayak gitu. Jadi kalau PT ya agak ya lumayan ribet tapi ya gimana ya? Tapi kayaknya mending IELTS deh untuk PT. Nah, ya itu tadi tambahan dari Miss Zelita ya, benar untuk karena emang PT itu di Eropa misal ya, tapi standar yang di Indonesia jarang-jarang, nggak jarang-jarang sih. Lebih umumnya yang ke TOEFL, ITP sama IBT kalau kalau nggak IELTS gitu. Nah itu Mungkin kalau PTI kayaknya itu yang lebih common biasanya ini sih Mister kayak sekolah swasta itu karena ini yang person ya.
Iya. Kalau present itu biasanya tuh di Alirsyad atau di Putra Sekolah Tiga Bahasa kayak gitu. Oh, yang buat Dan mereka kurikulumnya pakai itu gitu. iya persen kurikulum itu ya. Mm-mm. Oke, next ya kita ada satu lagi nih. Masih ada 3. Nah, kemudian ada Duolingo English Test. Saya juga belum tahu ini Duolingo English Test, tapi ini salah satu juga yang diakui sama Indonesia dan kampus-kampus. Harganya lumayan 730.000. Kemudian ada nih yang paling murah. Tes bahasa Inggris. Ada TOEP, Test of English Proficiency. Harganya 333.000. Nah, yang paling amazing ini nih, yang paling atas nih, tops. Tes bahasa Inggris yang mungkin kalau buat saya sih masih momok ya, karena saya belum pernah belajar, nggak tahu sih Miss Jelita dan yang lainnya. Ini IELTS ya. ada IELTS, International English Language Testing System, karena harganya nih yang amazing ya, 3.250. Iya, amazing. Itu pun sebenarnya nggak tetap 3.250 karena ketetapan harga tes bahasa Inggris Tergantung ini ya tergantung dari. kurs dolar. Kalau dolarnya naik, maka harganya naik gitu. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah itu tes IELTS cuma baru 3 juta, sekarang udah 3.250.000. Iya, tadinya sekitar Dan 2,8 gitu. iya. Orang Nah, udah naik. kenapa tes bahasa Inggris ini bervariasi dan bermacam-macam? Karena sebenarnya dari kayak tadi Miss Jalita udah jelasin ya, ada tes yang basicnya itu dari Amerika. Nah, untuk TOEFL sendiri itu sebenarnya basicnya dari Amerika. Kemudian kalau untuk IELTS itu dari UK ya. Nah, kalau yang sisanya nih saya belum tahu nih, kayak Duolingo English Test, TOEFL, terus PTE gitu. Dan kemudian harga-harganya ini semakin mahal, semakin menentukan keakurasian tes gitu. Artinya tesnya itu akurasi benar-benar melihat kemampuan bahasa Inggris kita itu sampai mana gitu. Berarti kalau IELTS karena harganya termahal, dia akurasinya lebih diakui, diakui. Dan tesnya mungkin lebih susah ya. Gitu. Nah, itu pengenalan tes-tes bahasa Inggris. Biar kita tahu nih sebenarnya tes bahasa Inggris itu bukan cuma TOEFL aja, TOEFL. Saya dulu pernah dimarahin, bukan TOEFL ya, TOEFL. TOEFL. Nah, bukan TOEFL aja, tapi masih banyak yang lainnya. Intinya cuma sekedar ini aja. Nah, kalau teman-teman mau nyoba yang standar biasa, TOEFL ikut TOEFL. Tapi kalau teman-teman mau nyoba yang harganya terjangkau, ikut yang TOEFL. TOEFL, nggak tahu nih bacanya gimana. Test of English Proficiency. Harganya 333.000. Dan ini diakuin juga sama beasiswa LPDP. LPDP menerima kalau mau ikut beasiswa LPDP bisa pakai tes yang dari TOEFL ini, tapi masuk yang jalur afirmasi, bukan yang jalur reguler yang biasa seperti itu. Oke, nah itulah pengenalan tes-tes bahasa Inggris. Next, kita langsung akan bahas ke TOEFL. Nah, langsung bahas ke TOEFL ya. Nah, TOEFL ini yang diakui juga, yang bakal kita bahas hari ini juga bukan TOEFL sekadar TOEFL yang biasa, tapi TOEFL ITP, karena sekarang syaratan itu ITP, Institutional Testing Program, yang sesuai bahasanya ya. Yang pertama, TOEFL itu Test of English as Foreign Language sebagai bahasa asing yang tesnya diperuntukkan buat kita nih penutur bahasa asing yang bahasa Inggris, bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau semisal orang Amerika mau tes TOEFL ya buat apa, orang dia native dan ibunya bahasa Inggris. Kalau makanya ini diperuntukkan hanya orang-orang yang bahasa second language-nya ya, bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris seperti itu. Next. Oke, kemudian tes TOEFL ini dibuat dan dikembangkan oleh institusi yang membuat TOEFL International, yaitu Education Testing Service, atau kalau kita sering familiar sama singkatannya itu ETS, atau Indonesia ETS gitulah. Lokasinya di Princeton, New Jersey. Ada yang pernah ke situ? Mudah-mudahan nanti kita bisa terbang ke situ ya, New Jersey, Amerika Serikat. Nah, karena memang basicnya TOEFL itu Amerika, dan bahasa yang digunakan pun
kayak logatnya, accentnya, kemudian idiom-idiomnya, stylenya juga American gitu. Karena emang Amerika ya. Kemudian pemegang lisensi resmi untuk TOEFL ITP di Indonesia itu adalah IIEF atau double IAF, Indonesian International Education Foundation. Jadi kalau semisal ada tes TOEFL yang nggak dinaungi sama IEF, ribet banget sih, IIEF. Nah, ini berarti dia bukan tes TOEFL resmi. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya nanti teman-teman kalau mau ikut tes TOEFL, jangan sampai tertipu. Karena ada dosen saya itu dia mau persyaratan buat beasiswa S3, kemudian daftar TOEFL, harganya 400.000. Terus nilainya nembak lagi. Nggak apa-apa, ini bisa dipakai buat, apa namanya, buat beasiswa gitu. Ternyata pas dipakai, emang dia nilainya gede, 570. Wah, gede banget itu buat S3 udah apa sih bahasa Jawanya itu turah-turah lah, sisa-sisa. Karena syarat S3 kan kalau TOEFL itu 530. Nah, beliau beli nembak dari situ. Ketika distorkan di apa sih namanya, di seleksi administrasi untuk beasiswa itu ditolak, dan kemudian akun dia dibekukan karena eh, di dianggap dia melanggar dan melakukan kecurangan. Sampai dia nggak bisa ikut buat daftar beasiswa selama 2 tahun gitu. Kan lumayan itu, udah bayar mahal, ternyata nggak resmi, kemudian akun dia di-ban buat ikut beasiswa. Nah, ini nanti teman-teman kalau mau ikut TOEFL yang resmi, yang mau dipakai buat beasiswa ataupun pakai buat persyaratan resmi, harus yang dari lembaga-lembaga tersebut gitu. Kalau Indonesia ya harus di bawah IIFF. Dan nanti ada jadwal-jadwalnya dan ada direksinya dari web resmi di Indonesian International Education Foundation. Kemudian IIF itu apa sih? IIEF itu adalah Indonesian International Education Foundation yang was established in 1982. Bisa dibaca sendiri ya. Yang jelas lembaga ini itu bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional, dan dia itu kalau nggak salah udah berjalan di 4 bidang. Di salah satunya itu di testing sama certification itu yang resmi. Dan yang jelas IFF ini untuk yang testing sama certification dinaungi langsung sama ITS Amerika gitu. Oke. Nah, kita juga saya juga mau kasih tahu lembaga-lembaga resmi mana sih yang apa mempunyai wewenang buat ngadain tes TOEFL ini di Indonesia ya. Sebenarnya banyak banget, dan ini ada listnya ya. Nanti saya share slide-nya biar nanti bisa dibaca-baca di grup. Tapi kita sekilas aja nih. Nah, ini lembaga-lembaga kursus ataupun penyelenggara tes TOEFL yang dia itu emang udah terdaftar resmi di IIF dan diakui sama ITS Amerika. Tuh. Ini sekaligus ini ada jadwal tesnya nih untuk bulan Juni. Yang bulan Mei juga ada, tapi terlalu mepet mungkin buat kalian yang mau tes. Ada bulan Juni. Ada Bengkulu, Palembang, di setiap kota kayaknya ada deh, kota-kota besar ya. Kalau Wonosobo kayaknya belum ada sih. Purwokerto ada yang misal ya, Purwokerto ada. Purwokerto itu di apa ya, saya lupa, ada lembaga lembaga non kampus yang bisa ngadain itu. Di LT bisa. LT atau LIA. Saya pernah mau daftar cuma nggak jadi waktu itu karena keterbatasan Hmm. kuota sih kalau di Purwokerto. Nah, kalau Wonosobo kayaknya nggak tahu kenapa ya belum ada ya. Nanti setelah ada. Oke, Jadi next. tesnya Di tempat pasti saya juga ada. belum loh, Mister. Kenapa? Di tempat saya juga belum ada loh. Oh, masa? Enggak, Kalimantan ada, Kalimantan ada. Tapi nggak Kalau tahu. iya, maksudnya di lembaga itunya belum ada. Oh iya iya. Di Nah tempat ini kaminya gitu. Bengkulu, Nah, ini Palembang, ada dia. Jogja ada, kemudian Jakarta paling banyak gitu. Ini resmi semua ini. Kampus semua ada sih. Ada yang kampus, ada yang lembaga kursus kayak ILP Cikini, ini lembaga kursus ini yang Jakarta nih. Oh, masih ada ya. Terus kayak yang tadi itu yang ini Colorado Course Bengkulu sama Central International Education juga sama itu ya, kursus ISK English Course Jakarta, Malang. Kemudian itu ada di Sumatera, Yogyakarta, Bandung.
Palembang. Mana Kalau saya lebih Pontianak? suka yang Pontianak nggak ada ya? kenapa? Pontianak nggak ada ya? Belum. Belum. Pontianak itu ada yang ini, Mister. Ini kan yang online ya. Iya. Yang offline itu ada di jadwalnya itu ada Oh ya? Pontianak. Nah, tapi saya nggak share di sini Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan karena deh. saya lebih condong buat rekomen yang ikut yang online aja nggak ribet soalnya. Mhm. Kalau mau ikut gitu kan. Nah ini banyak banget ini. Nah itu jadwal tesnya sampai tanggal 27. Nah, nah itu ya. Ini lembaga-lembaga resmi nanti saya share dan sebenarnya di websitenya IAF juga udah ada nanti kalau misalkan mau searching lembaga resmi dan tanggal tes TOEFL itu langsung aja searching di Google jadwal tes TOEFL resmi gitu. ETS nanti dia muncul gitu. Nah, kemudian tes untuk tes TOEFL sendiri dia itu ada tes online dan juga ada tes offline gitu. Kalau yang online itu ya artinya bisa dikerjain dimanapun, tapi dengan syarat di ruangan tertutup seperti di kamar ataupun di kantor atau di tempat manapun gitu. Yang penting tidak di banyak kerumunan gitu. Kemudian ada juga yang offline test. Kalau offline test itu berarti datang ke lembaganya, nanti lembaganya yang nyediain perangkat-perangkat segala macamnya. Nah, bedanya itu apa sih? Kalau yang offline test itu tes di tempat penyelenggara TOEFL, ITP. Bisa juga pakai PBT, artinya ITP tapi pakai paper gitu. Jadi dia tesnya tes ITP, tapi tetap pakai paper, pakai kayak kayak ujian nasional dulu, pakai pensil 2B, kemudian harus bulet-buletin, ribet dah gitu. Kemudian juga ada yang dia tes di tempat penyelenggara, tapi tesnya pakai komputer gitu. Nah, tapi biasanya harganya lebih mahal. Nah, kemudian kalau yang tes online, itu tesnya nih bedanya, kita tes bisa di rumah atau di kantor, yang penting tempatnya nggak kejangkau orang lain gitu. Karena nanti selama tes kita diawasi kan. Selama tes nanti kita diawasi, dan diawasinya lewat perangkat kita. Maka kita harus ada, kalau mau tes online, kita harus punya laptop minimal Windows 8, install Windows 8 yang support Windows 8, kemudian dengan webcam dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Jadi kameranya harus nyala, nggak burem-burem, dan audionya juga harus nyala karena kita langsung diawasi sama ITS, sama Amerika sana penyelenggara, dan juga sama institusi penyelenggaranya. Kita tes misal di Palembang, berarti nanti yang lembaga Palembang itu yang awas juga. Kemudian HP dengan APK Zoom. Karena untuk yang online ini tes online, kita juga harus nyalain ikut gabung Zoom. Kemudian nanti di Zoom itu kita diawasi dari, misal kita tes laptop kan, nanti kita kamera HP kita harus letakin di samping kanan ataupun samping kiri gitu. Jadi kayak seolah-olah kita itu diawasi dari depan dan dari samping. Kemudian kuota minimal kalau misal pakai kartu harus 7 giga. Itu paling minimal 7 giga. Dengan jaringan lancar, internet yang lancar. Artinya Mbps-nya itu harus lebih di atas 2 Mbps. Jadi kalau misal kartunya yang nggak support ataupun kayak daerah saya kan masih pelosok banget tuh Wonosobo, jadi kalau misal online yang kurang sinyalnya kurang support maka harus cari yang lain, cari tempat yang lain seperti itu. Kalau pakai wifi ya yang intinya Mbps-nya lebih dari 2 seperti itu. Nah, itu untuk tipe-tipe tes TOEFL itu ada yang offline, ada yang online. Nanti saya bisa rekomendasikan untuk kalian kalau misal mau ada yang gitu. Di sini ada yang mau ikut tes TOEFL, nanti kita bisa rekomendasikan, kita bisa arahkan di grup nantinya seperti itu. Biar nggak bingung. Dulu saya ikut tes TOEFL pertama-tama bingung. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa. Nah, kemudian kita langsung lanjut nih ke types of question and its duration. Tipe-tipe pertanyaan atau soal dan juga durasinya dalam tes TOEFL itu. Nah, tes TOEFL ada 3 sesi yang diujikan. Yang pertama itu listening comprehension. Di listening comprehension itu kita bakal diuji gimana pekanya kita terhadap speaking gitu. Karena kalau listening itu walaupun yang diuji skill listeningnya, tapi tetap kemampuan speaking itu yang nyangkut di penilaian. Karena
Kalau semisal kita dengernya kurang baik, maka speaking kita juga kurang baik. Gitu. Maka penting banget itu latihan pronunciation supaya listening kita juga sesuai sama apa yang kita ucapkan seperti itu. Nah, untuk listening comprehension itu ada tiga part, ada 3 bagian. Yang pertama ada short conversation atau percakapan pendek. Kemudian ada longer conversation, percakapan lebih panjang. Nah, kalau yang short conversation itu dia percakapannya cuma kayak semisal gini, halo selamat pagi, ya selamat pagi, mau kemana? Saya mau ke warung, udah gitu doang. Itu yang short conversation. Nanti ditanya, mau kemana kah dia? Nah, kalau yang longer conversation, itu nanti percakapannya lebih panjang lagi dengan mungkin satu pembahasan atau satu subjek, tapi percakapannya lebih panjang gitu. Kayak tadi semisal mau kemana? Mau ke warung, ngapain? Beli, saya mau beli kue. Oh, kuenya buat apa? Buat ulang tahun. Nanti baru pertanyaan, longer conversation. Kemudian yang part yang ketiga, itu ada monolog panjang. Biasanya itu hampir 2-3 menit, ada yang 3 menit lah monolog. 2-3 menit. Itu biasanya penjelasan tentang teori atau tentang pelajaran biologi atau tentang sejarah. Itu nanti dosen itu menceritakan. Today we are going to learn about ant. Ant is a very small animal, bla 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 bla, sampai nanti 3 menit. Baru nanti muncul pertanyaan. Seperti itu. Nah, ini ada 3 bagian di listening ya. Ada short conversation, longer conversation, sama monolog, long monolog gitu. Oke, next. Yang kedua, ada tipe soal structure sama written expression. Nah, untuk structure sama written expression itu kita diuji tentang kepahaman tata bahasa kita gitu. Seberapa dalam sih pemahaman kita di tata bahasa gitu. Di grammar bahasa Inggrisnya seperti itu. Dan di structure sama written expression ini sama juga, ada 2 bagian, ada 2 part. Yang pertama structure-nya. Kalau yang structure ini dia lebih ke memilih jawaban yang benar atau filling the blanks gitu. Jadi nanti ada pertanyaan, kemudian ada yang kosong. Nah, yang kosong itu nanti yang cocok apa nih gitu. Yang benar apa nih yang buat ngisi kekosongan. Nah, kalau yang kedua, yang part kedua, written expression, kita itu disuruh menganalisa satu teks. Dari teks tersebut mana nih grammar yang salah gitu. Nanti ada di bawah teksnya itu ada A, B, C, D. Kita harus milih yang salah nih. Jangan sampai malah milih yang benar ya. Kalau milih yang benar nanti malah kita salah gitu. Tapi kita milih grammar yang salah di situ mana. Gitu kalau structure sama written expression. Kemudian yang terakhir adalah reading comprehension. Pemahaman bacaan gitu. Kalau reading comprehension ini semacam soal ujian nasional bahasa Indonesia lah. Kayak teks, kita baca teks panjang, kemudian suruh nyari gagasan utamanya apa, kemudian suruh nyari yang dimaksud di pembahasan itu apa, terus sinonim dari kata ini apa, dan segala macamnya. Gitu. Oh ya, saya lupa untuk durasinya ya. Kayak tadi untuk listening itu durasinya 30-40 menit dengan jumlah soal 50. Di short conversation itu biasanya 30 soal, kemudian 30 soal, kemudian longer conversation itu 10 soal, kemudian yang monolog itu 10 soal gitu. Dan yang paling gampang ya yang di short conversation, karena nanti bakal ada tips sama triknya yang nanti dijelasin sama Miss Zel. Gitu. Kemudian untuk yang structure sama written expression, itu ada 40 soal, dengan durasi kita harus mengerjakan selama 25 menit. 25 menit itu harus selesai. Kalau yang structure itu jumlahnya 15, dan written expression itu sisanya, berarti 25 ya, 25 soal. Oh ya, kalau untuk yang listening tadi, listening itu waktu untuk menjawab satu pertanyaan, satu soal, itu 12 detik. Jadi ketika, misal short conversation udah selesai, kemudian bukan muncul sih,
ya muncul pertanyaan tapi listening nggak muncul di tulisan ya. Kalau misal kita online. Nah, itu nanti ketika udah ada soal, kita hanya punya 12 detik untuk menjawab soal tersebut. Kalau misal kita 12 detik belum selesai, maka hangus tuh satu soal seperti itu. Oke, next untuk reading comprehension itu 50 soal dengan durasi 55 menit seperti itu. Nah, inilah untuk yang pengenalan TOEFL test ya, khususnya yang ITP. Nah, ini ringkasannya ya, summary ya. Listening soal 30 sampai 50 menit. Part A short conversation, part B long conversation, part C long monologue. Ada yang ketinggal tadi belum save berarti ya. Nah, oke, well, that's karena udah terima kasih, thank you so much ya. Yang jelas ini cuma sekedar pengenalan aja buat teman-teman supaya nanti tidak kalau mau tes TOEFL, mau ambil tes TOEFL, udah tahu tes TOEFL itu apa, kemudian ngambil lembaganya di mana, kemudian nggak salah seperti kasus yang dosen saya itu. Banyak sebenarnya bukan cuma satu orang doang yang pernah ke-ban di akun beasiswanya karena dianggap melakukan kecurangan. Padahal dia cuma karena ini doang ngambil TOEFL tapi bukan di lembaga resmi gitu. Dia nggak ada maksud curang, tapi dicurangi sama lembaga tersebut gitu. Okay, maybe that's it. I'm so sorry for every mistake I made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia pemaparan yang cukup panjang dan sangat mendetail sekali. Walaupun ini masih sebutannya prolog ya, untuk memperkenalkan apa sih tes TOEFL itu dan lembaga apa aja nih yang menyediakan tes TOEFL yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman yang ada di daerahnya itu bisa sambil mencari-cari informasi nih buat itu. Apalagi tadi udah di-share sangat lengkap ya dengan jadwalnya, dengan nomor handphonenya juga gitu. Ini kira-kira setelahnya bisa dibagiin nggak, Mr. Ainun? Di akhir nanti Sure, ya. bisa. Nanti Ya. kita bagikan di grup. Oke, ya. Oh ya, tadi aku juga sorry banget nih lupa nyampaikan untuk tadi slide-nya akan dibagikan juga dan aku pribadi akan memberikan 3 audiobook untuk ketiga pemenang tapi di sesi akhir nanti. Jadi siapkan pertanyaannya yang menarik untuk kedua narasumber kita dan sambil menyimak juga nih karena akan ada juga pertanyaan dari kami yang berhadiah audiobook secara gratis. Ini audiobooknya sebenarnya berbayar nih, Mister. Aku kasih spill dikit deh. Tapi kita berikan secara gratis untuk 3 pemenang aja. Jadi pastikan kalian menyimak dengan baik penjelasan dari kedua narasumber. Tapi BTW ini Kak Zel belum masuk ya? Kayaknya tadi ada sedikit gangguan di sinyal. Udah masuk, cuma mungkin dia lagi mau angkat 2 perangkat ya. Oh iya, double device ya. Ya. Oke, sembari menunggu mungkin ada yang ingin dibahas sedikit bersama narasumber pertama nih, teman-teman mau nanya-nanya apa dulu sambil menunggu narasumber yang berikutnya. Silakan, boleh diaktifkan mikrofonnya. Oke, FU, silakan FU. Oke, maaf sebelumnya, jadi manggilnya siapa ini? Mister atau? Ya Mister dong, masa Mrs. Oke, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya ini. Saya kan pernah ikut tes TOEFL kan, dan katanya sih itu TOEFL-nya resmi dan sertifikatnya itu cuman berlaku 1 tahun. Nggak salah, enggak deh, 2 tahun sampai 2024. Nah, saya ikutnya kan pas tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, itu tuh bisa dibilang TOEFL resmi atau gimana? Soalnya kan yang saya tahu kalau sertifikat TOEFL itu kan bisa dipakai sampai kapanpun gitu kan. Nah, itu tuh resmi atau bukan? Terus yang kedua, kemarin pas seleksi itu soal yang diseleksikan sama yang di internet itu sama. Jadi saya itu bingung karena kan saya kan sering belajar soal-soal TOEFL di internet begitu kan. Nah, tapi pas tes TOEFL itu soalnya sama kayak yang di internet gitu. Jadi saya tuh kayak bingung ini TOEFL-nya resmi atau enggak sih gitu. Atau mungkin setiap tahun itu TOEFL-nya soalnya berubah-berubah atau sama. Terima kasih.
Boleh langsung dijawab, Sering? Silahkan, monggo. Oh ya, kalau untuk tes TOEFL resmi emang durasi, bukan durasi sih, expirednya ya, expired sertifikatnya itu emang 2 tahun Kak. Jadi kalau semisal kakak kemarin di tahun 2022, maka nanti selesai di 2024 ya. Sama juga saya kemarin tes di bulan 2022, bulan April ya, misal nanti selesai juga, sertifikatnya itu bisa dipakai cuma sampai 2 tahun, jadi 2024 gitu. Artinya karena memang untuk yang TOEFL ini saya nggak tahu untuk tes yang lainnya apakah seperti itu atau enggak, kayak model IELTS kemudian yang lainnya, tapi kalau untuk yang TOEFL ini emang dia itu kan kita ya, kemampuan bahasa Inggris kita itu kan kalau semakin lama nggak diasah maka semakin hilang tuh. Maka dari pihak lembaga sana ITS itu biar apa sih, kemampuan kita tetap bahasanya apa namanya, biar tetap berkelanjutan, biar tetap bagus terus, maka setiap 2 tahun sekali itu kalau semisal mau pembaruan sertifikat maka harus ikut tes lagi gitu. Nah tapi saya mau pastikan nih, kalau dulu Kak Kak Rahma ya, Kak Rahma ini ambil tesnya di lembaga mana Kak? Aduh, saya lupa. Soalnya kan itu dapat linknya dari Instagram. Nah, kalau nggak salah itu apa ya? Tapi bayar berapa Kak waktu itu? Enggak, gratis. Oh gratis. Kalau Iya. gratis enggak. Kemungkinan nggak bisa Kak gitu. Kemungkinan itu yang biasa dipakai di TOEFL Pare itu yang buat apa sih namanya, buat latihan kita. Yang buat apa sih? Ya buat latihan lah gitu. Kalau TOEFL yang resmi itu dia nggak pernah memberikan gratis Kak gitu. Karena memang peraturan dari ITS kan emang gitu. Jadi kayak lembaga itu nggak mungkin ngasih gratis sih gitu. Kecuali ada hadiah. Tapi itu nggak ada sih Kak, nggak ada gitu. Nah, kalau untuk yang TOEFL resmi itu di atas 550K biasanya dari lembaga. Bahkan kalau untuk yang sekarang itu di lembaga Jakarta itu udah sampai 600. Karena emang kebutuhan tes TOEFL itu kan banyak buat beasiswa sekarang lagi marak banget beasiswa kan di mana-mana dari pemerintah di. Nah, terus kalau untuk yang soal saya juga kasih bocoran karena saya udah beberapa kali ikut tes TOEFL ya. Dan mungkin lebih dari 5 kali lah gitu dalam 1 tahun kemarin itu, karena mungkin gagal kemudian nyoba lagi dan terakhir angka di tes TOEFL saya itu alhamdulillah dapat 610 gitu. Dan saya lihat itu tipe soalnya nggak terlalu banyak berubah Kak gitu, kayak model-modelnya tuh kayak semisal ada paket-paket gitu Kak. Kalau mungkin dulu kita ujian nasional kan zaman lulusan saya 2000 berapa ya, 2016 SMA kalau nggak salah, SMP 2013 itu kan kita ujian pakai paket-paket ya, ada paket A, paket B, paket C. Nah kalau saya lihat itu di tes TOEFL yang ITB resmi ini, dia itu kayak ada paketnya gitu. Misal kita tes hari ini, kita dapat paket ini nih, paket A. Mungkin peserta lain dapat paket B. Dan kemungkinan kalau semisal kita 1 bulan depan tes lagi, kemungkinan kita juga bisa dapat paket yang sama. Itu yang saya rasakan sih. Saya udah kayak ketemu soal ini yang kemarin lagi nih gitu. Itu yang resmi gitu. Dan kemudian kalau mau buat latihan, sekedar latihan nggak bayar, ikut yang tes TOEFL yang dari Pare ataupun yang dapat link-link gratisan kayak gitu nggak apa-apa Kak. Karena saya lihat tipe soalnya malah lebih sulit yang itu daripada yang TOEFL yang resmi gitu. Artinya kalau kita ikut tes TOEFL yang itu kemudian kita dapat nilai 500, kemungkinan yang resminya nilai kita bisa 550 atau 560. Amin. Kayak kemarin dapat berapa Kak? Kemarin dapat 400 lebih kalau nggak salah, karena kan sering dibahas gitu soal itu. Jadi apa ya, pernah juga bahas soal itu gitu. Jadi makanya rada bingung lah kok sama gitu. Soalnya sama yang dilatih, yang sering dipelajari gitu. Kalau saran aku, kalau semisal Kakak emang udah mau mantan nanti ambil tes yang resmi, Kakak sering-sering latihan tes TOEFL itu juga sama. Nanti aku bakal rekomendasiin buku yang pokoknya aku pakai dah Kak, yang 1 tahun itu aku pakai dan benar-benar rekomend banget, walaupun itu basic, tapi kalau semisal kita bisa kuasain 600 insya Allah dapet deh gitu. Amin. Asal dikuasain bukunya. Nanti kita bakal share di grup
Oke, thank Udah you, aja Kak ya? Mister. Thank you, Mister. Oke, Mr. Imam. Oke, itu FU ada yang mau didiskusikan kembali? Oh, oke. Kalau misalnya masih ada, boleh. Udah cukup apa? Mau lanjut lagi ke FU? Go on to Miss Zel. Cukup. Hmm. Thank you, Mister. Oke, baiklah. Kita sudah tersambung juga dengan narasumber yang kedua. Ada Kak Zelita Marsha di sana. Sudah siap, Kak Zel? Ya, udah siap Oke, insya Allah. tepat dan waktu. Kami persilakan. Okay, so hello everyone, good evening. Aduh, kok nggak ada yang jawab nih? Good evening, Miss Nah, gitu dong. Zel. Itu nih kalau nggak ada yang jawab. Okay, so for tonight I would like to discuss. Ini mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Mix. Mix ya. Maybe Oke, so 70% lah Indonesia. nah, kok 70%? Ini kan Inggris loh, masa 70? Kan biar terbiasa, ya enggak? MC-nya nggak ngerti bahasa Inggris, Kak. Iya, itu kok ada kembarannya, Imam? Apa? What are you talking about? We are talking about Itu you. kembaran kamu. Kembaran Nanti ya, kamu. lanjut aja, Kak Zel. Aku kaget. Oke, bentar. Aku ini dulu. Coba share screen. Aku udah dijadiin ini kan, host. Oke, co-host. Wait ya. Hmm. Ini screen sih mana ya? Aku kebiasaan pakai Google Meet. Share screen-nya itu yang bagian warna hijau, Kak, di bawah. Ada gambar panah. Oh ya, oh my God, ya. Bentar. Hmm. Udah terlihat belum ya? Oke, aman, Kak. Oke, so yang sudah disampaikan oleh Mr. Imam, kita bakalan bahas couple hack. But for now, I will focus to listening ya. Jadi aku bakalan fokus ke listeningnya gitu. Oke. Kita sebelum mulai, kita ini dulu ya. Breaking dulu kayak cek ya. Aku pengen tahu nih teman-teman nanti listeningnya udah sampai mana gitu. Aku pengen cek gitu dari sini. Oke. To practice listening to some daily conversations, this video is made for you. In today's lesson, we provide you with some multiple choice and fill in the gap exercises to help you improve your English listening skills. I'm enjoying these conversations. Check it out to see whether you can get all these questions correct. Part 1. Select the missing word. Part 1. You will listen to 2 telephone conversations. There are links in the conversation where you have to select the best answers to find the correct phrases or words. You will have 5 seconds for each answer. Good morning. This is Amaya from Rosie Restaurant. How can I help you? Hello. I would like to reserve a table for 4 people. Oke, coba. Tadi udah dengar nggak? Kalau udah dengar, coba di komen dong. Yang tuh in the blank tadi. Suaranya putus-putus, Oke. Kak. Oh iya, putus-putus ya. Sorry. Oke. Sekarang udah jelas belum? Is it my voice clear enough? Bukan. Maksudnya putus-putus itu suara di videonya, Kak Oh, Zel. oh videonya. Oh, Mungkin iya. karena double Oh, iya, device iya. kali. Oh iya. Aku coba out dulu yang ini. Recording in progress. Oke, udah. Oke.
Test it out. Ya, dan jawabnya selamat betul ya. Man, we all dine out at our restaurant. We intend to come on Friday at 8 p.m. I'm sorry, but we don't have any tables left on Friday night. Is that so? But I really want to try the best sellers at your restaurant. Oke, yang mana nih? Oke, Ella B, KFU A, Kak Sarah B. Aku boleh ikut nggak sih, Kak? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh ikut. Itu apa gitu. Oke. Kak Ainun mau pilih apa? Pilih aku atau dia? Aduh, aku atau dia. Cuaks, cuaks. Oke. Kak Ainun udah milih yang mana nih? Aku B. B. Oke, Kak Ainun. Nggak ada. Oke. B, C. Oke, kita coba ya. Oke, selamat ya jawab, B. Wah, salah. 7 p.m. Okay, we still have people on Saturday at 7 p.m. Thank God. Do we have a table of Britain? Stop. Put more people on our rooftop, so we'll make sure to note your name. Oke. Putus-putus ya. Nggak tahu nih kenapa putus-putus. Name, please. My first name is Evan. May I know your phone number so that we can reach you? It's 185935 Putus ya. 93. All right. Please allow me to confirm once again. There would Oke. be a reservation on Saturday night at 7 people under the name of Evan. Is that correct? That's right. Looking forward to meeting you, Mr. Evan. Oke, yang mana nih? Kak Imam A, Kak FU A. Oke, let's check. Part 2. Choose the best answers. In this part, you will have to answer some questions related to the conversation. You have 10 seconds for each question. Good afternoon. May I know when the visiting hours are? You can just be patient. Putus-putus. Ya udah coba ya aku pakai yang oke di ini. Kalau nggak Kazil videonya bisa dikirim ke saya, nanti coba saya putar di perangkat saya, Kak. Enggak, itu Ah. kalau putus-putus memang biasa kalau Ini muter dulu. video di PPT misalnya. Oh, Kalau Oh, PPT ya? iya, kalau di kalau PPT gitu ya? Mm-mm, Iya, soalnya aku taruh PPT sih biar nggak ribet gitu. mm-mm. Kadang putus-putus ya. Iya, karena biasa Bentar. kayak double apa sih? Yang slide-nya open sementara videonya juga playing itu kayak agak Oh, iya, ribet. iya, iya.
karena slide-nya kan still loading ya, karena dia masih terbuka slide, tapi videonya lagi berjalan, makanya agak putus-putus. Bukan Nanti nggak anteng. apa-apa deh, jalan aja nanti lancar insya Allah. Iya. Iya, ini udah aku ya di media Ah, player aja deh. iya, di situ aja. Di situ aja. Good afternoon. May I know what Nah, ini visiting aman. hours are? You can visit the patients from now until 9 p.m. Lucu nih. Tadi kedengeran nggak visitingnya jam berapa? Kedengaran, Oke. kedengaran. B. Iya. Sepertinya B. Iya, oke, Could good. you please tell me the legal business number? May I know your full name, please? It's Adrian Harrington. Is his name A-N-D-R-E-W? No, it's Adrian. So that's Adrian. Oke, which one nih? Oke, oke. Let's check it out. Okay, nice. Ms. A. Gomez is in room 506, waiting for her operation. Oke. Numbernya. Oke, Mr. Imam A. How about the others? Amy Gomez is in room 506, waiting for her operation. Iya, jawabannya yang A ya. Ya, 506. Me to meet her now. Iya, kalau apa? Kalau kita biasanya kalau listening ya, itu nggak pakai zero, tapi pakainya O gitu, kayak huruf O gitu. O6 gitu. She's already in the operating room, so it's quite convenient. If so, could I speak to the doctor? Yes, you could. Please take the elevator to the 5th floor and turn right after that. You'll see Dr. James in room 506. Oke, kemana nih? Oke, check it out. Thank Yang you A ya, so much. Dr. James. Good afternoon. You must be Dr. James. Yes, I am. Are you visiting Miss Gomez? Yes, I am. I heard that she's going to have an operation. Is that right? Yes, in about 30 minutes. Oke, challenging nih. Ayo, yang mana nih? Saya cuci. Oke. Glusuk-glusuk. Kok bisa ya? Ya udah nggak apa-apa. Ngasal nggak apa-apa deh. Ikuti kata hati aja. Oke. Let's check. Oke, yang C yang benar 30.
being truthful English listener this the first time. Please super fast. Good afternoon. May I know what the visiting hours? Oke, ini mau lagi apa udah cukup? Lagi. Oke. Or you can visit the Okay. patients from now until 9 p.m. How can we go as a room number? May I know your full name, please? It's Adrian Harrington. Is the first name Oh, ini yang tadi. Ya. A-N-D-R-E-W? No, it's Hmm. Fill in the blank while listening to a conversation. I have 2 seconds for each answer. Minutes. Living room. Ini nggak ada ininya ya, nggak ada ABC-nya ya. Langsung dijawab. Minute, hour. Terus apa in hour apa tuh? Tadi kedengaran nggak? Try repeat. Repeat ya coba ya. Emang ada yang nggak jelas juga sih. Coba. Kedengaran nggak sih? Yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Kok bisa? Hmm. Hmm. Kenapa yang nggak bisa? Ini. Hmm. Kak Kazel share screen-nya pakai yang advance nggak? Yang advance terus nanti video. Itu ada video. Iya, coba. Kan share screen, kemudian samping basic kan ada advance tuh. Mm-mm. Nah, Oh kemudian iya. video. Kayaknya lebih jelas di situ deh. Oke, coba ya. Hmm. Aku nggak pernah pakai Zoom kalau ngajar, pakainya Google Meet. Tapi emang kayak enak Google Meet ya, lebih enteng. Iya, fiturnya Iya, juga enteng lebih soalnya. mudah. So next we're going to use Iya. Meet. Tapi bukannya Google Meet sekarang berbatas nggak sih? Iya nggak? Terbatas ya? Kalau belum As I keluar. know ya, as I know. Only Iya. 40 minutes if I'm not Tapi- mistaken. Tapi kayaknya tuh kadang berbalas, kadang enggak deh gitu. Iya ya, tergantung email biasanya. Tergantung mood. Mood dari Mbak Bener-bener. Google-nya. Oke, tadi sampai mana ya Nah, guys? coba deh. Coba ya, let me try ya. Udah jelas belum? Udah kedengeran. What furniture does our home Aman need? sekali. I think Yeah, we need a clear. sofa in our Very lovely clear living nih, room. very clear. Oke, good. Let's try. Repeat dong, repeat. Hour. Oh, udah Repeat. dijawab. Aduh, udah ketahuan nih. Udah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini udah clear banget nih. Aku di peserta nih harus semangat nih, tantang nih. Dark gray sofa. I love beige, but it gets dirty easily. If so, how about a dark gray sofa? Tuh, apa tuh? Kedengeran nggak? Tadi. Sofa, Dark oke. gray. Sofa, oke. Kak Umar diketik coba. Imam Sofar. Kalau waduh. Surprise. Saya mau coba jawab, tapi aku salah ya. Nggak apa-apa, Kak, jawab aja. Kan
manusia tuh kan tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Oke. Masya Allah. Itu Mr. Imam ada yang nanyain so far apa door prize-nya? Ya, dia nanya maksudnya so far atau door prize ya gitu. Aku Ah, juga nanya itu so far ada tanda tanya. There's a question mark there. Jadi aku juga coba bertanya-tanya. coba. Mari kita coba lihat. Dark gray Oh, sofa Pandai. guys. jauh banget. Dark gray sofa ya guys. Jauh Ya, banget. tadi mau jawab Jawab itu tapi udah jawab dulu nggak apa-apa deh. Ya, betul Dark gray kan. Makanya sofa. jangan takut. Dark gray sofa. Ya, next. Each of our rooms as well. Definitely. I'll find a combo of pink feather pillows, sheets, and blankets. Oke, apa nih kira-kira nih? I'll find a combo of blah 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 sheets and blanket. Oke. Mr. Imam curang, nyuri jawaban saya tuh. Kok curang? Itu Ayo, jawaban coba dengar saya, banyak. nggak boleh ikut. Itu kan masih kayaknya. Itu Tapi emang masih saya kayak. dengernya itu sih. Semoga bener ya. Oke, mari kita cek ya. Pink bitter Are you a pillow. big Oh, fan of kurang pink? Bener. S. Kurang For S. me, Ya, Nice. kurang S ya. are you a big fan of pink? For me, Ada yang I'll denger go with pillownya aja. yellow. I love bright colors. Ini gampang nih, ayo ini gampang nih. Nih, aduh udah How about kejauhan. some decorations? Do you think we should hang some pictures on the wall? Nah, ini gampang nih. Ulang Kak Ziel, kaget. Kaget tau. Bright color. Ya, repeat tuh. Tadi kan udah ini. Mr. Imam Dikit jangan yang jawab mana dulu, nih? yang lainnya biar gak ngikut. For me, I'll go with yellow. I love bright colors. Itu udah Tadi bright Black udah colors. dijawab. Ini udah oke. Kita tunggu nih. Ya, bright How about color. some decorations? Do you think we should hang some pictures on the wall? Oke. Ayo, enak tuh. BTW tadi kalau Mr. Imam kurang S itu di IELTS langsung salah ya. Iya, iya, karena itu. itu beda makna. Iya, paham. Dan ini aku juga kurang the tuh. The-nya lupa. Oke. Kayaknya bukan the sih. Coba. Kita lihat. Mau cuma I think we should buy decoration doang. necessary items first. Let's Oke, look for a oke. microwave for our kitchen. Oh yeah, you're right. What a day. So, shall we use the delivery service for all of the things we bought today? Oke, gampang nih. Harusnya nih. Ayo, izin nih. Izin nih. TOEFL skill 1 ini. TOEFL skill 1 listening. Kayaknya udah dapat door prize Mr. Imam deh. Hah? Iya nih jangan-jangan maksudnya. Oh, ini di count ya, di count. Ini di counting nih. Enggak. Wah. Itu hak Anda. Oke, di delivery aku bener. service ya. Aduh. Iya Enggak lah. nih. Delivery service nih nggak pakai S ya. Yes. Benar Mr. Imam berarti ini. Satu aja benernya tadi. Dari 3 masih sebetulnya baru bener 1. We'd better do that. Let's go to the counter and ask them. Hah? Corner? Is corner. Ayo ya. Enggak, tuh, ayo. Kok maybe? Corner ya? Maybe sih. Kayaknya counter sih, counter. Kan kalau American dia T-nya itu hilang ya. Iya, maksudnya dia pergi ke counter beli pulsa gitu. Asdem Counter. kan? Kan Counter. tadi delivery service ya. Oke. Beli Beli sebeli. sebelah. Beli sebelah. Kita apa ya? Counter Oke, ya the bener. counter. Right. Ayo, counter nih. Yang beli Counter. counter Iya ya. kan? Salah tulis aku. Oh, ya ampun. Karena buat listening di Iya. TOEFL itu emang hati-hati misalnya karena apa namanya? Iya.
American kan, jadi logatnya emang American kan. T-nya D Iya, jadi D. eh, Counter. iya Counter. silent. T-nya Hmm. itu kalau pronunciation di American itu memang silent. Iya, nggak kayak di Counter British itu lebih sharp ya. Iya. Counter, Counter. Kalau di British gimana British? counter. Nggak tahu. I don't know. Counter. Next, please. Sobat second hand. I'm starving. Oh. Can we go somewhere to eat while waiting for the delivery? I think it's better for us to buy something and cook at home. Let's go to the grocery store. What do you want to eat for lunch? I'm thinking about chicken fried steak. Oke. Ayo, ayo nih. Oke. Chicken geprek nih ya. Mizel, tadi Ini saya mau ngasih pertanyaan gimana? satu tadi. Tadi ada kata starving. Ada yang tahu nggak artinya starving apa tuh? Ayo, Starving itu starving. boleh dijawab kah? Dulu, Silakan. dulu dong, Nanti Mister dulu. Imam dulu. Audiens dulu Audiens. dulu dong. Mister Mister Imam Imam tuh udah gatel nih. pro. Enggak lah. Starving, what does it mean? I'm starving. Starving itu lebih Starving. kayak kami penyanyi Iya, keroncong. Ada tuh. Ya keroncongan kan? Kak Ella tuh udah jawab. Starving itu Iya. lapar banget sih ya. Ya Kalau keroncongan. hungry kan lapar. Starving itu lapar banget, kelaparan dia. Bener. Oke, Iya, nggak cuma starving ya, bisa bilang famished juga bisa. Mm-mm. Famished. Apa yang cacingnya sampai bunyi. Nice. Nice. Indonesia banget ya pakai cacing. Oke, chicken fried steak ya, benar. Steak. Okay, so we need to buy chicken breast and eggs. Have we run out of seasonings? Hah? Gampang nih. Gampang loh ini. Have you run out? Woi. Oke, coba aku mau tanya dulu, run out itu apa artinya? Run out. Lari keluar. Kan. Katanya Tuh, udah itu dijawab tuh. membutuhkan. Kayak View Rahma tuh. Kehabisan. Membutuhkan, Maybe. maybe. Dia masih Oke. maybe. Aku Ada juga lagi maybe. nggak? Kehabisan. Habis. Ya, ada lagi yang mau jawab? Itu habis katanya. Iya, yang betul habis ya, run out itu kehabisan. Kehabisan. Seasoning itu apa seasoning? Ya bumbu-bumbu. Iya, bumbu-bumbu. Oke. Pelajaran SMA banget nih. SMA saya nggak Iya, gini loh seasoning. pelajarannya. Dipakai S bener ya I seasoning. think so. Iya benar, seasoning Let's pakai buy es ya. salt and black pepper. Do you want to buy any fruits? Absolutely. Can we buy a watermelon and some blackberries? Hah? Oke, gampang nih. Gampang nih ini loh. Iya. Nah. Ayo main games. Those fruits are perfect to eat in this hot summer. Oke. That's the end of today's The listening end. practice Okay. video. Oke, that's the end. Oh. Gimana tadi? Seru? Bingung? Pusing? Sabar ya audiens, nanti ada sesi games berikutnya mungkin ya. Pada ketagihan nih Mizel, tanggung jawab loh. Menurut aku bertanggung jawab. Seru-seru Ini bingung. Rangga. Ya seru-seru bingung katanya. Tapi kayaknya Seru-seru bingung ya. kayak di listening TOEFL itu yang TOEFL. What are you Kenapa? going to do? I would like to go to shop market, food market. What are you going to buy? Seblak. And also, Iya, Seblak and chicken smackdown gitu kan kayak. nggak ada sih kayaknya TOEFL emang kulturnya mereka bersih. Iya, Inggrisnya ya. Oke, nice, go on. Iya, mungkin nanti akan ada sesi berikutnya dari Kak Zel ya kalau ada ya, kalau ada. Atau Harus ya, ada. ada.
Tapi kali ini kita akan simak dulu penjelasan dari Miss Zelita. Ingat, di sesi akhir dari aku akan memberikan 3 audiobook untuk 3 pemenang jika kalian bisa menjawab pertanyaan dari kami. Jadi pastikan Anda menyimak dengan baik. Oke Kak Zel, tempat dan waktu Oh, udah Kak, kalian udah. silakan. Oke. Ini BTW advanced portion of screen ya. Benar nggak? Atau PowerPoint as virtual background? Yang mana nih? Yang pertama kayaknya. Yang PowerPoint as virtual background ya? Kalau No, no, PowerPoint no. of virtual Apa background nanti Virtual fotonya background di nanti belakang, Kak. di belakang Kak Zel nanti dia munculnya. Yang Oh basic iya, lagi, oke. balik ke basic lagi, Kak. Oh basic, bukan yang portion of screen ya? Bukan. Bukan. Oke. Soalnya yang ini ya. Udah kelihatan? Siap, aman. Aman. Oke, tadi ya. Ini. Iya. Oh, tadi kayaknya ada yang raise hand, kepencet ya? Dia mau kasih reaction, Kak. Kasih reaction, Kak. Oh, reaction. Oke. Ini kok malah ke ini sih, ke ini. Ini ada apa nih? A-nya kok kayak gini sih? Hmm. What's wrong with my letter ya guys? Ini kok kayak gini? Nah, oke, kita ke bentar, wait. Ke sini ya, intonation dulu. Jadi dalam listening to call itu kita harus perhatikan intonasinya. Gitu. Nah, ini ada rising tone. What is rising tone? Rising tone itu apa? Rising tone. Kok tone sih? Rising tone ya. Wait. Itu berarti nada yang naik gitu. Rising tone. Terus ada polarized tone. Polarized. Berarti nada yang turun naik. Gitu. Nada yang turun naik. Terus ada falling ya, yang ada yang rendah gitu. Oke. Nah, ini rising tone. Nah, biasanya kalau kita untuk listening itu kan agak susah untuk menebak-nebak ya, menebak-nebak jawabannya. Nah, ini kita bisa pakai trik rising tone gitu. Nah, biasanya tuh tergantung dari emosinya gitu. Ada surprise, ada angry, ada happy, agree, positive, terus ada unsure, kayak like misalnya nih dia orangnya muslim tapi punya anjing gitu. Nah, biasanya kamu serius, nah gitu, serius gitu, kan agak agak naik gitu nadanya. Are you serious gitu? Are you serious? Terus ada friendly, friendly, friendly tuh ya sama kayak happy sih. Terus annoyed, ada yang kayak keganggu. Terus ada excited, tuh. Itu rising tone ya, emotion. Tuh. Oke, dan kita ke yang falling. Falling itu berarti dia nadanya tuh yang turun gitu. Kayak misalnya contohnya tuh disappointed. Ini kurang S ya BTW ya. Harusnya disappointed. Terus ada sad, disagree, negative, depressed, hopeless, upset, worried, fluttering. Oke, fluttering. Ini ada yang baru ya, fluttering. Fluttering itu apa fluttering? Ada yang bisa jawab fluttering itu apa? Oh my God, I doing. Oh, okay. What do you do when you're doing?
Flat, datar. Yes, betul. Oke. Flat, datar, flat, datar, flat. Bentar, ini kok nggak bisa ya terciptanya. Nah, ini dia, stress. Oke. Sini ada stress ya. Stress. Stress itu apa stress? What is stress? Stress. Stress itu apa stress? Iya, oke, bagus Vincent. Oh, penekanan. Yes, penekanan ya. Stres itu penekanan. Gitu. Nah, jadi kalian kalau misalnya itu lagi tes TOEFL di bagian listening, itu kalian perhatikan stresnya, penekanan hurufnya itu di mana. Nah, itu biasanya jawabannya di situ. Gitu. The degree of emphasis to help distinguish the meanings of two words or phrases that otherwise appear to be the same. Gitu. Membedakan arti dua kata. Gitu. Contohnya ini ya. Ini stresnya berarti teacher. Betul. Terus ada Japan. Japan gitu. Nah, itu stresnya di situ. Di yang ini ya, yang aku tandain pakai huruf kapital. Teacher, Japan, China, above, conversation, interesting, important, demand, etc. Nah, itu namanya penekanan, stres. Tuh. Ini kok agak ini ya? Oh ya, udah. Paraphrasing and inferring. Yeah. Ada paraphrasing. What is paraphrasing? Paraphrasing itu apa? Parafrase kalau dalam bahasa Indonesianya. Iya, bahasa Indonesia parafrase. Pengertiannya apa? Pengertian dari parafrase itu apa? Mengungkapkan. Terus selain mengungkapkan, oke. Ya sebenarnya ada di situ ya. Ya pengungkapan kembali. Ada di sini kok artinya to repeat something written or spoken using different words that makes the original meaning clear. Pengambilan nafas. Bukan pengambilan nafas. Jadi parafrase itu kita mengulang kembali to repeat something, sesuatu yang ditulis, atau kita tuh kalian tahu ini enggak? Pengambilan jawab. Parafrase. Jadi kita tuh misalnya nih tadi kita bilang starving. Nah, tapi kita bisa juga bilang hungry atau famished. Gitu. Nah, gitu itu namanya parafrase gitu. Nah, misalnya gini, parafrase. Ibu makan ayam goreng. Nah, kita parafrase ayam goreng itu dimakan ibu gitu. Pernah dengar nggak? Passive voice. Nah, itu namanya paraphrase. Ya. Terus ada infer. Inferring. Inferring itu apa inferring? What is inferring? Inferring itu apa? Kata KFU menyimpulkan.
Ya. Katanya Kak Sab menyimpulkan. Oke, inferring ya. Tolong. Inferring ya, inferring itu benar menyimpulkan ya. Menyimpulkan dari apa? Menyimpulkan. Yang menyimpulkan sesuatu dari informasi yang kita dapat ya. Opinion or guess that something is true because ya the information that you have. Ya, berdasarkan data atau berdasarkan informasi yang kita dapat dari suatu teks. Tapi di sini konteksnya listening berarti yang dari kita dengar. Kita nyimpulin apa yang kita dengar. Gitu. Oke, part of listening to full. Ada berapa part? Part listening to full ada berapa? Ada 3 ya guys. Tuh Kak FU ada 3. Nah, dibagi 3 ada part A, part B, and part C. Nah, kalau part A, aduh, malah, ntar guys, baterai. Baterainya habis. Oke, dibagi tadi ada part A, part B, and part C. Kalau yang part A itu biasanya cuma short conversation. Short conversation are two line dialogues between two speakers. Jadi cuman 2 dialog aja gitu. Misalnya cuman aku sama Imam gitu. Udah cuman gitu doang 2 orang, tapi dia short dialogue gitu, enggak panjang-panjang. Itu yang part A. Nah, kalau yang part B itu 2 juga. Long conversation are 60 to 90 seconds between two speakers. Nah, jadi kalau yang part B itu sama 2 orang, cuman dia tuh agak panjang dikit gitu. Conversation-nya agak long daripada yang part A gitu. Itu yang part B tadi. Kalau yang part C, nah yang part C ini yang agak challenging gitu, menantang banget. Karena kita dituntut untuk mendengarkan hanya 1 monolog gitu. Jadi cuma 1 speaker. Nah, itu nanti dia akan bercerita panjang lebar tinggi bagi 2. Nah, biasanya itu nanti ada 4 soal. Jadi kita dengerin dulu speakernya ngomong apa, terus nah nanti kita akan jawab gitu. Itu ada 4 number for questions gitu. Ini yang lebih panjang dari yang part B gitu. Jadi paling panjang gitu. Dan itu cuman 1 orang. Jadi kita harus bisa mendengarkan dengan sesama gitu. Makanya kan kalau di listening to full itu semuanya diem gitu. Hening gitu ya. Dan itu benar-benar ngantuk gitu. Jadi itu bikin ngantuk kalau listening gitu. Udah nggak konsen duluan. In this section of the test, you will have an opportunity Oke, ini yang part A ya. Kita coba dengerin dulu. to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation,
you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Aku nggak ini loh, nggak pakai deviceku yang satunya, cuma laptop doang ini. Listen to an example. On the recording, you hear, That exam was just awful. Oh, it could have been worse. what does the woman mean? Oke. In your test book, you read A. The exam was really awful. B. It was the worst exam she had ever seen. C. It couldn't have been more difficult. D. It wasn't that hard. You learned from the conversation that the man thought the exam was very difficult and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, what does the woman mean, is D. It wasn't number 6. Number 6. In this section of the text, Oke, kita coba ya. That exam was all just awful. Oh, it could have been worse. It could have been worse itu maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? It could have been worse. It could have been worse. Ada yang tahu? Kalau diartiin tuh gimana? Oh, could have been worse. Kelihatan nggak? Could have been worse. It could have been worse. Itu bisa lebih buruk gitu. Berarti automatically dia nggak setuju gitu. Karena menurut si woman ini examnya itu masih mudah, nggak sulit. Gitu. Itu kayak ini sih Kak. Ini sih Kak, expression gitu. Expression. Expression disagree. Jawabannya yang D. Oke, udah siap. Selanjutnya nih, kita listening lagi kayak yang awal. Udah ready belum? Gas. Gas. Oke, kita gas. number 6. Are you going to the meeting this afternoon? Where is it? What does the man want to know? Oke, udah? Yang mana kira-kira jawabannya? Ayo jawab tuh, ayo. Yang ini nih, yang ini dulu deh. Yang number 6. Udah tadi kedengeran nggak suaranya? Jelas kok. Oke, the location of the meeting. Oke. A, Kaela A, KFU A. Ini yang penting Oke. fokus on the second speaker. Iya, fokus on the second speaker ya guys. Ini aku udah kasih triksnya di atasnya. Jadi tinggal bisa jawab.
Kalau Oke. part E emang kayak Kak gitu, Ainun jawab pokoknya yang fokus apa? on speaker. Heeh. Speaker. Kak Ainun nggak jawab. Kayaknya Desi. Oke, kita coba dengerin lagi. Kok nggak ada suaranya, guys? Apa ada suaranya? What's wrong? Coba di ini lagi Kak, tampilan apa namanya? Kenapa? Langsung tampilan baca tapi next. Oh, coba aja. In this section of the test, Nah, terus next. Kok nggak bisa ya? Tadi bisa Nggak padahal. ada ya? Nggak ada ya? Heeh. Hmm. Tadi yang meeting. Kok ini? Kalau nggak, coba next soal aja dulu Kak. 6. Are you going to the meeting this afternoon? Where is it? What does the man want to know? Tadi where is it? Berarti yang jawabannya A. Oke, congratulations yang jawab A. The location of the meeting ya. Where is it? Oke, kita coba next. Number 1. How was the concert last night? It was wonderful. What does the woman mean? Oke, aku Nine. udah. Ini kok langsung. Oke, yang tadi ya, yang ini ya. Aku udah kasih clue. Pay attention to answer that are synonym. Kira-kira yang mana? Jawabannya yang mana nih? A, B, C, or D? Coba diulang lagi Kak. Oke, aku ulang ya. Concert. Number 1. How was the concert last night? It was wonderful. What does the woman mean? Oke, udah jelas ya. Yang mana? Ayo baru Kak Ella tuh. Itu pun ragu-ragu. D, C, B, D. It was wonderful. What does the woman mean? Oke. Wonderful. Wonderful. Concert. Ayo, ini pasti diunik antara B sama C nih. Yang mana nih kira-kira nih? Oke, aku spill ya jawabannya ya. Oke, selamat yang jawab B, betul ya. B apa sih? B, she wonders. Wonders itu maksudnya tuh pendapat dia gitu. Gitu ya, because concert is always about music ya. Itu konser itu nggak cuma musik gitu, bisa seni tari, bisa seni drama gitu. Not always about music. Ya ini Mr. Imam ini yang ini nih. Tapi ya kan ada musical drama. Drama musical ya.
She wonders. Jadi maksudnya si cewek tuh gimana gitu. Concern. It was good. That's very fantastic. Oke, ini kayaknya tuh di PPT tuh cuma bisa 1 kali deh itunya. Play-nya. Number 1. Number 9. How did you win that game? Nggak ketemu ya, kecepatan. Gimana tadi? Di sini nge-lag kayaknya, di sini nge-lag. Actually, I was very lucky. What Oke, does the man mean? very lucky. Avoid similar sound, hati-hati. Kira-kira yang mana nih? A, B, Lucky C, or D? itu punya sinonim fortunate ya. Iya, betul. Berarti yang jawab betul ya. He was quite fortunate. Nah, ini nih, kejebak sama lag ya. Pronunciation-nya tuh beda, luck sama lag. Lag sama luck tuh beda, A sama E. Dan itu Ini pun pada harus udah ini kayak udah avoid similar sound ya. Jadi harus dihindari itu Iya, kalau ini kan similar. iya, aku udah kasih clue di sini avoid similar sound, hati-hati. Yang apa ya, yang kayak sama gitu kan, kayak A sama E gitu. I sama I gitu. I dan E itu beda. Gitu. Sama. Ya, yang jawab selamat betul ya, Mr. Imam. He was quite fortunate. Fortunate itu sama dengan luck ya, atau lucky gitu. Nah, ini nih yang paling sering dihadapin sama tester ya. Kok tester sih? Students ya. Mereka tuh kejebak dengan Testi, mem, sound yang testi namanya testi. oh ya, Ya, testi. Oh ya. so- Sering kejebak sama yang sama suaranya tuh soundnya itu agak-agak mirip pronunciation-nya gitu. Oke. Kita lanjut ya. The man mean? Oke. Your conclusion that's Number all. 30. Do you have any plans for Saturday? We're going for a hike in the woods. Do you want to go? What is the woman planning to do? Oke, yang mana nih? Ayo. Hati-hati jangan kejebak lagi. 22. Bentar. Yang ini ya. Oke. Tadi yang mana jawabannya? Ayo. Oke, Kak Ella B. Oke, yang lain? Oke, Kak FU A. Oke, yang lain? A. Oke. Terus? B. SKFU A. Kak Imal ikutan. Oke, kita dengerin sekali lagi ya. Ini kok nggak mau keluar sih. 30. Number 30. Do you have any plans for Saturday? We're going for a hike in the woods. Do you want to go? What is the woman planning to do? Oke, ini oke, do you have any plan for Saturday? You're going to for a hike in the woods. Nah, hati-hati nih. Yang jawab C betul ya. Ini langsung ganti C nih.
Langsung pada ganti C nih. Hati-hati ya guys. Jadi hike itu sama dengan walk ya, sama sinonimnya gitu. Hike sama dengan walk. Terus wood itu sama kayak forest gitu. Harus periksa Itu telinga sih. tuh. Forest dan wood itu ini ya sama ya. Cuman bedanya tuh if I'm not mistaken. Iya Kak, sama kayak yang ini dah, yang di lagu Lily itu. Gimana ya, lupa teksnya tuh. Lily was a little woman. Ada tuh itu. Sama-sama pohon. Bersama hutan. Oke, kita lanjut yang ini. Lanjutnya. Nah, tadi konteksnya itu liburan ya. Sorry, plan di sana. Ya sih, sebenarnya liburan ya. Saturday. Oke. Jadi ini sekarang yang ini. 22. Oke. 22. It's too bad our team lost the game. You can say that again. What does the woman mean? Oke, gimana? Udah nemu? Di situ aku kasih clue no expressions of agreement. Ayo, yang mana? Cobanya yang mana, ayo. Oke. Yang jawab dia betul ya. You can say that again itu it means dia setuju sama yang dibilang sama cowoknya gitu. You can say that again it means that I agree with you gitu. Jadi yang jawab dia betul. Oke, this is the last idiomatic yang part E ya. Nah, ini yang idiom nih. Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Oke, yang mana? Udah bisa jawab? Agak challenging ya yang ini ya. Oke. Berarti yang mana? 2 heads are better than 1. Oke. Yang jawab C betul. It's a good idea to work together. Jadi 2 itu lebih baik daripada 1 yang kerjain, better berdua gitu. Iya. Oke, kita coba ke part B ya. Part B. Remember, you are in this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. And fill in how far to the letter of the answer in your test.
Udah contohnya nggak ada. Questions 31 through 34. Listen to two students discussing how to get to school. Do you know where I can get a bicycle? It doesn't have to be a new bicycle, but it does have to be rather cheap. Why do you need a bicycle? I just found a great apartment, but it's a little far from school.